Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF. Langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang hari ini terkoreksi 1,29% ke harga 760. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM kembali turun. Tadi sempat open 780 dan nyentuh tuh 800, tapi kemudian dibanting lagi ya. Memang market nggak bagus. Tadi tuh memang ada pancingan aja gara-gara gue listing di markup dulu kan hijau baru dibanting. Kalau dilihat kondisi seperti ini masih sama. Untuk BJTM sudah 2 candle 3 candle di bawah EMA 20 nya ini, EMA 60 peluang turun ya. Sepertinya jebol juga 760 ini ke 750 lah sampai 740 ya kalau jebol. Apakah bisa spek buy di harga seperti ini? Memang koreksinya volumenya kecil ya. Bisa aja ada pertahanan. Mungkin dia bisa aja besok merah sampai 755, 750. Tapi kemudian ditarik naik. Tapi kalau saya lebih hindari dulu lah untuk BJTM ya. Karena belum menarik. Konsolidasinya juga kurang bagus. Kalau nekat beli ya memang ini risk rewardnya 1:1. Dia naik 20 poin, turunnya 20 poin juga. Ya tergantung masing-masing. Kalau Bapak Ibu biasa beli saham seperti ini dan profit, ya bisa aja beli ya. Tapi kalau dilihat dia kan konsolidasi volume kecil nih. Dan juga saat dia rebound tuh volumenya besar. Tunggu ISG bagus lagi, sepertinya bisa naik nih untuk BJTM ya. Kalau saya lihat mentoknya itu 740 turun dari itu berarti lanjut downtrend, itu aja untuk BJTM. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua ada BJBR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,38% ke harga 1420. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Broker summary belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR belum bisa nutup gap. Tapi kalau Bapak Ibu ada beli di penurunannya waktu itu bisa profit lumayan tuh kan 3%-an. Dan sekarang merah lagi tuh. Seperti itu yang sering saya bilang. Kalau saham lagi arahnya turun itu kalau bisa pas beli saham pagi beli support. Kalau dia hijau tutupannya bagus atas jual aja. Yang penting kan profit. Nah, seperti ini kejadian kan. Dia merah lagi dan turun. Tapi kemungkinan besar kalau BJBR itu bertahan. Dan pola cup and handle ini gagal ya. Berarti nggak valid lagi. Bullish flag-nya atau bullish panel-nya juga gagal, malah turun. Dan kemungkinan ya masih konsolidasi lah. Kalaupun toleransi support cut loss-nya itu 1380 jebol itu berarti jual aja. Lanjut turun lebih dalam. Harusnya kalau mau BJBR ini bertahan ya, kalaupun dia offset mungkin 1-2 hari turun, tapi harusnya minggu ini juga dia langsung naik ke atas ya, ke atas 1420. Dan peluangnya kalau market bagus bisa aja minggu depannya baru nutup gapnya ini ya, kemungkinan bisa ditutupnya. Yang penting bertahan aja di atas 1400 seperti itu. Untuk BJBR MACD nya sangat tajam mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam ya. Ini dead crossnya gara-gara dividen itu aja hari Jumat, jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga ada BRIS yang hari ini ditutup di harga 1515 terkoreksi 0,65%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, nilainya juga cukup signifikan ya. Broker summary-nya belum terbuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS hari ini diakumulasi asing dan juga dia bertahan di support 1500. Apakah ada peluang untuk technical rebound? Kalau market mendukung, peluang ada technical rebound besok ya. Tapi ini disclaimer on, dan kebetulan itu support semenjak Januari 2022. Jadi support terendahnya tahun ini 4 bulan ke belakang. Dan ya risk rewardnya sudah kecil nih. Cut loss-nya paling mentok 4%. Target profit tarik minim-minim 5%. Risk rewardnya 1:1 ya. Dan ada peluang untuk technical rebound kalau dilihat dari ini ya, net buy asing dan volume hari ini juga meningkat ya. Ya lihat besok lah responnya gimana. Kalau bagus ya ikutan juga beli. Jadi seperti itu. Untuk BRIS langsung saja ke saham keempat ada Agro yang hari ini melanjutkan koreksi 4,93% ke harga 1060. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menurut saya Agro udah teknikalnya jelek ya. Kenapa? Dia udah jebol 1200 dan gagal bertahan di 1100, dan hari ini dia membentuk pola evening star kebalikan Morningstar, dan target
penurunan. Ini jebol juga 1100 ya. Dia gagal bertahan, target penurunannya 1000. Itu kesempatan kalau mau beli ya di 1000 ini. Jadi dia masih bisa turun sekitar 6% lagi ya. Pas kebetulan itu neckline, kemungkinan juga pasti ada pantulan. Jadi belinya di support, kalau mantul 2-3% jual aja, nggak usah peduli sampai 5%, 7%, 10% berharap ya. Kalau Bapak Ibu habis TP dia naik lebih tinggi ya udah biarin ya, berarti rezekinya segitu aja. Jangan terlalu berharap banyak kalau lagi downtrend, apalagi belum ada tanda-tanda reversal. Ya ini masih dalam penurunan. Biasanya setelah dia mantul habis itu merah lagi bisa. Jadi hindarilah kalau cari profit-profit besar di saham downtrend. Seperti itu. Untuk agro arahnya besok sepertinya akan lanjut turun, uji area 1000 sampai 1030. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup di harga 226, terkoreksi 2,58%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP waktu itu yang perkiraan saya bisa breakout 250 ternyata gagal dan saya juga exit ya. Karena jebol di tanggal 6 April itu dia jebol 240, saya exit. Memang dia habis itu mantul ya. Dari 220, mantulnya lumayan tuh 6%-an ke 234. Tapi saya nggak perhatikan lagi waktu itu ya, namanya trading ya nggak satu saham aja yang dilihat. Kalau udah saya exit ya saya nggak perhatikan lagi ya, karena memang lagi downtrend. Beda cerita kalau dia uptrend, saya cut loss ya, saya tunggu di support 2-nya. Tapi kalau lagi downtrend seperti ini saya hindari. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi kalau dilihat kondisi seperti ini apakah bisa naik ya? Kemungkinan kalau market mendukung bisa, tapi mentok ya sepertinya 240 itu. Jadi kalau untuk BBKP saya akan beli lagi kalau dia sudah tutup di atas 250 atau di atas EMA 60-nya nih. Baru saya perhatikan lagi. Selama di bawah itu saya lebih nawar untuk BBKP sekalian di 200. Jadi saya pasang power alarm, kalau dia mendekati 200 ini baru tuh saya coba spek buy ya. Ini ya 208 200 tuh. Pokoknya kalau dia ke situ baru saya perhatikan lagi untuk BBKP. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Sepertinya ya arahnya masih bisa ke bawah ya. Ternyata yang kemarin-kemarin sepertinya crossing aja, mancing retail. Lihat retail sepertinya ada akumulasi, padahal itu mungkin crossing. Dan lihat habis itu selesai break, dijebolin dia kan, langsung distribusi lagi. MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, barcat di bawah 0 makin dalam. Jadi ya hindari dulu lah. Kalau yang nggak niat cut loss ya harus siap rugi waktu. Itu aja ya. Peluang BBKP bisa ke 200 ya. Beda cerita kalau 4 hari ke depan dia bisa break tuh 250 ya, itu menarik, bagus ya. Tapi apakah mungkin? Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi seperti itu aja untuk BBKP, lebih ke wait and see aja. Tapi kalaupun yang mau coba beli ya silahkan ya, gak ada yang salah. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,76% ke harga 1110. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA kemana arahnya? Uji 1100 ya, uji EMA 20-nya dan toleransinya 1080 jebol itu jual. Kalau menekat beli BNGA coba nawar di 1000 sampai 1080 ini aja. Jadi biar cut loss-nya tipis, misalnya dapat di 1080 ya cut loss 2% aja di 1060, out aja kalau dia jebol itu. Dan ini kan dia masih terkonfirmasi di atas neckline cup and handle-nya ini. Dan kemungkinan market bagus juga dia masih konsolidasi dan malah arahnya itu bisa ke 1160 sampai 1180. Jadi kalaupun dia hari ini koreksi, ya lihat besok ya, kalau dia turun tajam lagi ke 1080, 1090, 1100 ya itu coba nekat kalau minat. Kalau nggak minat ya jangan paksa ya, karena belum pasti juga. Tapi kalau yang biasa beli ya udah tahu pergerakannya, mungkin ya udah nekat aja. Jadi seperti itu. Untuk BNGA, MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross. Barcat di bawah 0 juga baru terbentuk satu. Volumenya yang meningkat. Sepertinya besok masih bisa turun open market ya. Habis itu kalau ditarik naik bisa aja ya. Tergantung market. Jadi seperti itu. Untuk BNGA, langsung saja ke saham ke-7. Ada PNBS yang hari ini ditutup di harga 61, terkoreksi 1,61%. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBS mulai terus membentuk higher low, dan lower low. Jadi kemana arahnya? Arahnya 60.
Tapi kalaupun mau coba nekat beli, ya itu kesempatan di 60. Cut loss-nya di mana? Bisa 58 atau 57. 57 berarti 30 poin. Berarti 5% ya ideal. Target profitnya kemana? 65. Hampir-hampir sama ya. 1/2 lah risk reward-nya. Jadi seperti itu untuk PNBS masih konsolidasi. PNBS ini akan bagus, akan uptrend kalau sudah di atas 65, 68 di atas EMA 60-nya garis hitam itu. Jadi kalau Bapak Ibu sabar, tunggu dia breakout aja, tunggu di atas baru beli atau tunggu di bawah di 60, 59. Tinggal cut loss kalau jebol 58, bisa 57, 56. Jadi seperti itu. Untuk PNBS, langsung saja ke saham terakhir. Ada PNLF yang hari ini ditutup menguat tipis 0,56% ke harga 178. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNLF volumenya meningkat hari ini dan dia mematahkan tren downtrendnya dari Juni 2021. Hampir tahun yang lalu ya di breakout dan neckline belum ya. Neckline-nya 180, kalau itu di break baru tuh uptrend ya. Apakah ada peluang? Sepertinya ada peluang untuk dia coba breakout besok 180. Targetnya kemana? Targetnya itu 192 atau minim-minim 188 dulu lah sampai 192. Tapi lebih ke 192 sih kalau saya lihat ya untuk target kenaikan PNLF kalau dia confirm breakout 180. Minim-minim 192 dan bisa uptrend dan bisa ke 200 sampai 204 ini untuk PNLF nih ya hari ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk PNLF cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih sahamnya, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.